Bismillahirrahmanirrahim. A'adhamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bisayyidina wa maulana Abi Abdillahil Husain alaihi salam. Ja'alanallahu wa iyyakum min at-talibina بثاره مع الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك من آل بيتك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. Ikhwani rahimakumullah, malam ini adalah malam yang ke-9 dari bulan suci Muharram, yaitu malam yang kita sebut dengan Lailatul Tasu'a, malam yang ke-9, karena malam ini adalah malam Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam dikepung oleh para lawan. Di malam ini saya ingin berbicara tentang peranan pemuda di dalam gerakan kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah, dalam kehidupan manusia dengan berbagai problem yang dihadapinya, dengan segala liku-liku dan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, terbagi dalam 3 tahapan. Artinya bahwa kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga dia mati, ada 3 tahapan yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama adalah tahapan masa kanak-kanak, dan yang kedua adalah tahapan masa remaja atau masa muda, dan yang ketiga adalah masa tua atau masa syaikhukhah. Itulah yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzi khalaqakum min du'fin. Allah menciptakan kita manusia dari keadaan tidak mampu, yaitu minat tufula, dari
air yang hina, kemudian terlahirkan dan menjadi lemah, yaitu tufulah, di masa-masa kanak-kanak. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwatan. Setelah lemah itu Allah menciptakan kita menjadi kuat. Dan setelah kuat, yakni itu masa remaja, masa muda. Kemudian setelah menjadi kuat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan menjadi lemah lagi, dhu'fan wa syaibatan, lemah dan tua atau beruban. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu apa yang dikehendakinya, wa huwal alimul qadir. Itulah yang termuat di dalam ayat yang baru saja kita baca semua. Di dalam kehidupan, ketika masa kanak-kanak dianggap sebagai masa yang lemah atau marhalah, tahapan kehidupan yang lemah, dan di masa muda adalah tahapan kehidupan yang sangat kuat, sedangkan masa tua adalah tahapan masa lemah kembali. Di dalam hal ini, manusia berarti pada hakikatnya ketika dia berada pada masa mudanya, maka dia berada pada puncak kekuatan yang tidak pernah dimiliki sesudahnya maupun sebelumnya. Seorang pemuda adalah orang yang telah mencapai pada peringkat tertinggi dari kekuatannya, baik itu dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan juga pemikirannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia dilingkupi dua kelemahan. Kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Di tengah-tengah antara masa kanak-kanak dan masa tua, itulah puncak kekuatan. Sungguh beruntung orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk melakukan tindakan yang terbaik, perbuatan yang terbaik. Ini seperti yang dilakukan, seperti yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW dan para kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwa usia muda itu sebagai sebuah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Mereka menganggap bahwa usia muda itu adalah kekuatan, kekayaan yang amat besar, aset yang amat besar bagi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aset yang sangat besar bagi modal kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Rasul maupun para kekasih Allah, masa muda adalah sarana terbaik untuk membangun kehidupan manusia dan juga kebahagiaannya. Di dalam banyak riwayat, baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Ahlul Baitnya, banyak riwayat yang menjelaskan tentang kedudukan dan kepentingan daripada masa muda serta kebesaran daripada masa muda itu. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, syai'an la ya'rifu fadlahuma illa man faqadahuma. Lalu Rasul Imam Ali mengatakan, asyab wal afiyah. Dua hal, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak pernah dikenali orang akan fadail dan kebesarannya. Dua hal yang tidak dikenali oleh kelebihannya oleh manusia kecuali orang yang telah kehilangan keduanya. Apa kedua itu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, asyab wal afiyah, yaitu masa muda dan kesehatan. Orang tidak akan pernah mengenal nilai masa muda kita kecuali ketika kita sudah tua. Kita tidak akan pernah mengenali nilai kesehatan, nikmat kesehatan, keagungan kesehatan kecuali setelah kesehatan itu hilang dari diri kita. Berapa banyak orang yang kemudian berpikir tentang masa lalunya, masa indah, masa di mana kita harus mencapai pada peringkat yang terbaik. Namun di saat itu kemudian kita lalaikan sedemikian rupa. Laita syabab ya'udu yauman fa akhbiruhu bima
yaf'alu bima ya'malu syabab atau yaf'aluhu syabab. Dia bilang andai saja masa muda itu kembali lagi, saya akan ceritakan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang muda itu. Artinya bahwa usia muda merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, dan juga demikian tentang kesehatan. Dunia tidak akan ada sebuah negara dimanapun yang tidak memperhatikan tentang pemuda. Setelah Perang Dunia Pertama, seluruh peradaban umat manusia hancur, teknologi hancur. Maka di saat itu ada beberapa negara yang kemudian bersegera membangun pemudanya, yaitu Jerman, Italia, dan Rusia. Negara-negara ini kemudian membangun para pemudanya, dididik, dibekali untuk membangun peradaban yang telah rusak. Hanya karena pemudalah yang mampu melakukan perubahan-perubahan semacam ini. Pemudalah yang bisa melakukan tindakan apapun. Karena orang-orang yang sudah tua secara fisik dia sudah lemah, dan orang yang sudah tua biasanya tidak akan mau berpikir sesuatu yang berbelit. Dia ingin melakukan sesuatu yang bersifat instan dan tidak mampu lagi beraktivitas sebagaimana anak-anak muda. Para pemuda, kalau kita saksikan tokoh-tokoh besar dunia yang menemukan berbagai teori, berbagai penemuan dalam penelitian, mereka melakukannya di masa mudanya, bukan di masa tuanya. Oleh karena itu, tidak ada dunia dimanapun di dunia ini kecuali mereka telah memperhatikan generasi mudanya untuk membangun negaranya. Seperti yang saya sebutkan, yaitu setelah Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai kemudian 1918, negara-negara itu telah mengalami krisis ekonomi, krisis teknologi, bahkan peradaban hancur total setelah Perang Dunia Pertama. Mereka bangkit. Makanya kemudian di sekolahan kita kenal dengan gerakan pramuka. Pertama kali yang menciptakan gerakan pramuka adalah Jerman. Tujuannya apa? Untuk memberikan dorongan para pemuda, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk membangun negaranya yang telah rusak. Saudara sekalian, kita juga harus melihat pemuda-pemuda kita. Pemuda-pemuda Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pemuda yang mencintai Ahlul Bait Nabi juga harus memiliki peran penting di dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tidak cukup kita hanya menonton saja. Itulah peran dari para pemuda. Para pemuda itu sebenarnya adalah agen-agen perubahan. Mereka lah yang mampu dan berani melakukan eksperimen dalam segala hal. Mereka lah yang bisa menembus segala sesuatu yang menurut orang tua mungkin saja mustahil. Tapi mereka mampu menembusnya. Mereka mampu menemukannya karena kegigihan para muda. Akan tetapi, ikhwani rahimakumullah, di saat kita sudah usia tua semacam ini, kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan, tidak kita lakukan karena faktor usia. Sikap yang agresif, responsif sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Fisik ini sudah tidak lagi untuk bergerak cepat untuk menyikapi segala sesuatu. Yang ada hanya emosi, dan karena itu kemudian menambah penyakit dan penyakit. Berbeda dengan para pemuda, berbeda dengan orang-orang yang berusia muda. Dia tidak mudah untuk putus asa, tapi selalu melakukan tindakan, aktivitas, dan bahkan melawan berbagai tantangan. Itulah pemuda. Nabi Muhammad SAW, kalau saja dunia, pakar dunia memperhatikan tentang posisi dan pentingnya usia muda dan dijadikannya sebagai agen-agen perubahan di seluruh dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan dan memperhatikan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
telah melakukan, memberikan contoh real dalam banyak hal yang diajukan adalah pemuda. Pemuda memiliki porsi tersendiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad ketika berjuang, berdakwah di Makkatul Mukarramah, berbagai tantangan beliau hadapi, sampai kemudian tersebar ke seluruh Jaziratul Arabiyah. Di saat itu, di saat sulit itu, di Madinah ada dua orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Kemudian meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kirimkan kepada kami seorang mubalik yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada kami." Di Madinah itu ada dua suku yang tidak pernah berhenti berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Dua suku ini tidak pernah berhenti untuk berperang, terus berperang dan berperang. Saat dua orang dari Madinah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta seorang mubalik dikirim ke Madinatul Munawwarah, Rasulullah sendiri tidak pernah mengirimnya sama sekali. Rasulullah agak kebingungan. Rasulullah tidak pernah mengirim seorang mubalik selain di luar Makkatul Mukarramah. Tapi di saat itu, di saat genting di Madinah, dua orang datang kepada Rasulullah memintanya. Siapa yang dikirim? Yang dikirim bukanlah orang tua yang berilmu tinggi. Yang dikirim bukanlah orang-orang yang sudah berusia tua. Tapi yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah adalah seorang pemuda bernama Mus'ab atau Mas'ab bin Umair, seorang pemuda keturunan dari keluarga kaya, musyrik, kafir yang masuk Islam karena mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair dengan kegigihannya ketika terdengar bahwa Mas'ab ini masuk ke dalam Islam, dan itu tersebar di Makkatul Mukarramah, ayahnya dan ibunya memenjarakan dia di dalam rumah, dikurung di dalam rumah, dan tidak diizinkan untuk bertemu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kegigihan seorang pemuda, dia masih muda belia, dia tidak pernah melepaskan keyakinan yang dia dapatkan. Dia tidak pernah meninggalkan rasa rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun di penjara. Sampai akhirnya kemudian dikeluarkan oleh orang tuanya. Tekanan itu tidak membuat dia meninggalkan agama yang dipeluknya. Tekanan penjara itu tidak pernah membuat dirinya lelah untuk tetap berpegang pada agama Allah. Keluar dan menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah diminta mengirim seorang mubalik, maka Rasulullah mengirim Mas'ab bin Umair ke sana. Di sanalah Mas'ab bin Umair, seorang pemuda ini, harus mendamaikan dua suku yang sedang bertengkar, yang sedang berperang. Dia harus berdakwah, mengajari Al-Quran, mengajari cara sholat, sampai di dalam riwayat disebutkan Mas'ab bin Umair itu pertama kali orang yang melakukan sholat Jum'ah di Madinatul Munawwarah. Seorang pemuda, Mas'ab bin Umair, kemudian diceritakan di dalam sejarah dialah yang mempersiapkan Rasulullah untuk pindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan dari Madinah setelah berhijrah kemudian terjadilah kemenangan yang disebut dengan Fathu Makkah. Rasulullah sangat membanggakan Umar bin Su'aib. Dia bukan orang tua. Dia seorang pemuda. Umurnya tidak lebih dari 20 tahun. Kenapa dipercaya oleh Rasulullah? Karena pemuda memiliki jiwa perubahan, berani menghadapi tantangan, dan tidak pernah mundur dengan segala tantangan yang dihadapinya. Itulah seorang pemuda. Kedua, contoh kedua, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian dan kepercayaan kepada pemuda. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengangkat Itab ibn Usaid. Itab ibn Usaid adalah seorang pemuda yang di dalam sejarah disebutkan umurnya kurang tidak lebih daripada 21 tahun. Itab bin Usaid, Anda bisa bayangkan kota Makkah adalah kota yang sangat strategis bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuasai oleh orang kafir dan kemudian dimenangkan oleh Rasulullah yang disebut dengan Fathu Makkah, terbebaskan Mekah dari orang-orang kafir, padahal banyak sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat Itab ibn Usaid yang umurnya 21 tahun itu dijadikan sebagai gubernur, dan di dalam sejarah seorang pemimpin, seorang tokoh negarawan yang pertama kali mengimami sholat jamaah di Mekah setelah Fathu Makkah adalah Itab bin Usaid. Dia memiliki karir yang sangat besar. Anda bisa melihat di dalam sejarah atau sirah Al-Habiyah diceritakan bagaimana peran Itab bin Usaid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengangkat Itab ibn Usaid, beliau berkata, "Ya Itab, tadri ala man ista'maltuka ala ahlillah azza wa jal, walau a'lamu lahum khairan minka ista'maltuhu alaihim." Kenapa Rasulullah mengangkat Itab, seorang pemuda? Lihat ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, "Ya Itab, tahukah engkau aku mengangkat kamu, aku menggunakan kamu, mengangkat kamu untuk siapa?" Rasulullah lalu menjelaskan alasannya itu. Ista'maltuka ala ahlillah. Aku mengangkat kamu, menjadikan kamu sebagai pemimpin untuk memimpin orang-orang yang ahli menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasannya apa? Walau a'lamu lahum khairan minka ista'maltuhu alaihim. Kalau sekiranya aku melihat di antara mereka ada orang yang lebih baik dari kamu, niscaya aku akan mengangkat mereka. Tapi tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan pemuda daripada orang tua. Kafa'ah, standar untuk memimpin sebuah negara, sebuah pemerintahan bukan karena usia tua, akan tetapi pemuda yang memiliki kemampuan yang memadai. Itulah yang dijadikan standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itab yang umur 21 tahun diangkat sebagai wali atau sebagai pemimpin di Makkah untuk mengurusi semua orang, termasuk para sahabat-sahabat Nabi yang tua yang sedang berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa reaksi dari sahabat-sahabat tua-tua itu? Anda bisa melihat kisah ini semua di dalam kitab Usudul Ghabah. Apa reaksi? Banyak orang yang protes. Mereka mengatakan Rasulullah tidak lagi menghargai kami sebagai orang-orang tua yang telah berjuang bersamanya. Kami tidak diberi kedudukan, kami tidak diangkat untuk menjadi pemimpin di Mekah, tapi bocah yang baru usia 21 malah diangkat. Banyak yang protes. Protes mereka sampai terdengar ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengirim surat kepada ahli Mekah, penduduk Mekah, dengan tulisan kalimat yang sangat indah. Kata Rasulullah, "Wala yahtajju muhtajjun minkum fi muhalafatihi bisighari sinnih." Kata Rasulullah, tidak ada alasan, tidak berhak kalian protes. Siapapun yang protes untuk menentang Itab ibn Usaid hanya karena alasan dia masih muda, umurnya masih kencur, tidak ada alasan untuk bisa diterima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Falaisal akbaru huwal afdal, balil afdalu huwal akbar." Bukan karena tua dia menjadi orang mulia, tapi orang mulialah yang seharusnya dituakan.
ketuaan usia tua, tapi orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kemampuan yang memadai, inilah yang layak diagungkan, yang layak untuk diangkat, bukan karena usia tua. Saudara sekalian, protes semacam ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mengatur sebuah negara, untuk mengatur sebuah lembaga pendidikan atau apapun saja, mesti harus bersandar pada kekuatan pemuda yang mumpuni. Siapapun yang berani melakukan perubahan ini, mesti dia akan maju. Tapi kalau hanya didominasi oleh orang tua dan seterusnya, tidak akan maju. Perusahaan apapun, negara manapun, ketika hanya didominasi oleh orang-orang tua yang hanya mengandalkan pengalaman masa lalunya, tidak akan pernah maju. Harus berani melakukan perubahan, dan yang bisa melakukan perubahan secara signifikan hanyalah para pemuda, dan itu yang dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengangkat seorang wali kota, tidak hanya mengangkat seorang gubernur di sebuah kota, tapi mengangkat seorang pemuda sebagai, kalau di sini tentara tertinggi itu panglima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang pemuda sebagai panglima tertinggi bagi tentaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Dia adalah Usamah ibn Zaid. Dan itu belum pernah terjadi sampai sekarang. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah terjadi sebuah negara mengangkat panglima perang dengan usia 18 tahun, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda berusia 18 tahun diangkat oleh Rasulullah. Dia bernama Usama untuk menjabat sebagai panglima tertinggi di dalam ketentaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat berada dalam komandonya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tertulis dalam sejarah pernah mengatakan, la'anallah, dikutuk oleh Allah orang yang tidak mau taat dan tunduk pada perintahnya Usamah ibn Zaid. Tentunya kalimat ini dikeluarkan oleh Rasulullah ada sebab-sebab. Artinya bahwa banyak sahabat yang usia tua protes, kenapa harus Usamah? Seperti kita. Dan itu menurut saya naluri manusia biasa. Kita pun kalau dipimpin oleh anak-anak, kita merasa kamu ini baru bocah kemarin. Saya ini sudah banyak makan garam, kamu ini baru kemarin. Jangan sok. Padahal mungkin pendapatnya jauh lebih hebat dari kita. Keberaniannya lebih berani dari kita. Cara berpikirnya lebih jernih daripada kita. Tapi hanya karena faktor usia muda, kau ini kasapa? Sudahlah, jangan sok. Cara semacam ini telah membunuh karakteristik seorang pemuda. Cara yang semacam ini adalah pembunuhan bagi karakter pemuda yang tadinya harus bisa bangkit untuk mengembangkan semua potensinya menjadi hilang. Hanya karena ucapan. Apalagi hati-hati orang tua. Jangan pernah merendahkan anakmu dengan bahasa-bahasa yang menyakiti. Tapi berikan semangat pada mereka. Kelemahan bagi para pemuda adalah melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi menyakiti apa yang diinginkan oleh orang tua. Bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua. Bisa jadi itu salah. Akan tetapi cara untuk membenahinya bukan dengan mengedonkan, menurunkan mentalnya yang kemudian menjadikan pemuda itu tidak bisa berbuat apapun. Anda telah membunuh karakternya. Anda telah menghancurkannya, menghancurkan masa depan dan juga menghancurkan semua potensi yang ada di dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengangkat seorang pemuda Usamah ibn Zaid berusia 18 tahun untuk memimpin pasukan besar melawan negara Romawi. Itu di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi Romawi, sebuah negara yang sangat besar. Sebelum ada negara-negara yang lain, yang terbesar saat itu adalah Romawi dan Persia. Peradaban mereka jauh lebih tinggi dibandingkan peradaban-peradaban dunia lainnya. Ini Usamah diperintah untuk menyerang Romawi dengan usianya yang paling 18 tahun. Anda bisa bayangkan, saudara sekalian, kira-kira usia 18 tahun itu kemampuannya apa untuk sekarang ini? Usia 18 tahun itu kalau pemuda kita sekarang masih bermain HP, masih meminta uang saku pada orang tuanya, dan jika tidak diberi nangis. Itu sekarang. Tapi tidak bagi Usamah. Dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima terbesar. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh para pemuda. Kita sekarang ini dalam rangka sekaligus memperingati, kebetulan adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita sekarang ini di negara Indonesia dalam rangka memperingati hari 17 kemerdekaan. Pemuda harus berbuat dan mengisi kekosongan negara ini. Seluruh pemuda harus berperan aktif untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan ekonomi, perubahan politik, dan perubahan yang lainnya. Mereka harus punya peran penting. Akan tetapi seorang pemuda yang ingin melakukan perubahan harus didasari dengan pengetahuan yang mumpuni, dibekali pengetahuan yang mumpuni. Kalau tidak, mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang akan dieksploitasi oleh kekuatan lain. Pemuda, mahasiswa kita harus dibekali dengan kemampuan yang kuat, baik di bidang politik, pemahaman tentang ekonomi, cara memimpin, dan lain sebagainya, sehingga mereka akan menjadi sebuah kekuatan dan benar-benar diandalkan sebagai agen perubahan. Kalau tidak, mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang sifatnya netral. Siapapun yang akan memanfaatkan, dialah yang akan menang. Tak jarang kita lihat, saksikan bahwa pemuda-pemuda kita ini hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, politik tertentu, untuk kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan rakyat. Mengkritik kebijakan perlu, karena itu adalah bentuk untuk mengontrol negara. Tapi kritikan yang tidak rasional adalah provokasi. Mengkritik negara penting, mengkritik pemerintah penting, karena itu adalah bentuk mengontrolnya. Tapi kritikan tanpa solusi adalah kebohongan. Provokasi. Berikan kritikan, tapi juga berikan solusi. Kemampuan berargumentasi, kemampuan memandang segala sesuatu dengan cara yang benar, ini adalah modal bagi para pemuda. Dia tidak akan reaksioner, tapi dia akan menjadi revolusioner. Orang yang reaksioner adalah ketika dinasehati atau mendengarkan berita sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bangkit, tapi setelah itu dia tidak memahami apa yang dia lakukan, tidak memahami dampak apa yang dia perbuat. Tapi seorang pemuda yang revolusioner, dia dengarkan, berbuat, berpikir, dan dia lakukan. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, dan dia tahu apa hasil yang akan dia ciptakan dari perbuatan tersebut. Kita semua, anak-anak kita, kalian wahai para pemuda Ahlul Bait Rasulullah, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah, terutama pemuda-pemuda yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah, harus berperan. Kekosongan tidak boleh kita menjadi penonton di negeri ini. Dan kalian para orang tua, siapkan anak-anak kalian. Jadikan mereka seorang politisi yang handal, memiliki kesadaran agama yang tinggi. Jadikan anak-anak kalian seorang pengusaha yang memahami tentang agama yang tinggi. Jadikan anak-anak kalian sebagai orang yang berguna,
menguasai bidang pengetahuan apapun. Tidak cukup hanya sekedar agama saja. Kita membutuhkan ahli teknologi, kita membutuhkan ahli di bidang militer, kita membutuhkan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Siapkan anak-anak kalian. Negara ini adalah negara yang akan kita wariskan untuk generasi yang akan datang. Mereka yang sudah tinggal yang harus tampil adalah para pemuda. Pemuda menjadi sangat penting. Tergantung negara ini akan maju ataukah tidak, tergantung pemudanya. Kalau pemudanya hanya suka mabuk-mabukan di tengah jalan, tiap malam mabuk-mabukan, jangan pernah berharap negara ini akan maju. Kalau para pemudanya tiap saat, tiap hari menjadi pengangguran dan hanya bermain HP tanpa memiliki arti apapun, jangan berharap negara ini akan bisa menjadi maju. Pasti orang lain yang akan mengendalikan kita. Pasti orang lain yang akan mengendalikan negara kita. Persiapkan anak-anak kita. Persiapkan pemuda-pemuda kita untuk berperan aktif di dalam segala bidang. Jangan pernah takut mereka bersaing dengan yang lain. Sepanjang persaingan itu adalah untuk kepentingan bersama, didasarkan pada pemahaman yang benar, niscaya kita telah mewakafkan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita untuk bangsa ini. Tapi ingat, pemuda di dalam melakukan sebuah tindakan dibutuhkan dua hal. Pemuda memiliki keberanian, iya. Siap menantang segala tantangan, iya. Siap melakukan apapun, iya. Tapi setiap tindakan harus didasarkan pada dua hal. Pertama, yaitu yang kita sebut dengan kebijakan, kecerdasan dan kebijakan. Yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan basirah. Basirah itu apa? Basirah adalah sesuatu yang menjadikan orang itu memahami tentang urusan agama, tentang akhirat, tentang baik dan buruk, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak dan mana pengikut yang benar. Inilah yang dinamakan dengan sikap bijak. Tidak hanya sekedar berbuat. Kita saksikan ada orang yang melakukan tindakan sebenarnya bukan sikap bijak. Dan yang dia capai bukanlah apa menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk umat. Tapi sekali lagi mereka lakukan itu, berbicara tentang sesuatu hanya ingin meraih popularitasnya. Karena dengan popularitasnya akan jadi ketua DPR, dengan popularitasnya akan terpilih menjadi bupati, dengan popularitasnya akan tanpa memahami popularitas yang dia capai karena kebaikannya atau karena keburukannya. Makanya kalian kalau mendengarkan berita seorang tokoh politik berbicara tidak masuk akal, itu wajar. Karena ingin mengangkat derajat popularitasnya di tengah masyarakat. Kalau kemudian ada politisi yang melakukan tindakan buruk, korupsi dan ketawa-ketawa di tengah masyarakat, atau menyumbangkan uangnya di masjid, jangan heran. Karena dengan cara itulah dia akan mengangkat derajatnya untuk terpilih kembali. Popularitas dilakukan. Tindakan yang dia lakukan tidak memiliki basirah. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana agama, mana yang tidak urusan dengan agama, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan, dan mana orang yang benar dan mana orang yang salah. Tidak dipahami itu. Yang terpenting berbuat. Satu. Yang kedua, pemuda ketika dia melakukan tindakan, maka harus didasarkan pengetahuannya secara tulus. Dengan niat yang tulus. Tidak boleh dia melakukan tindakan, aktivitas yang bertentangan dengan pengetahuan yang diyakininya. Maka itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang buruk dan tercela. Saya ingin memberikan sebuah contoh tentang dua hal tersebut. Di padang Karbala ada seorang pemuda bernama Aliul Akbar, putra Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia seorang pemuda yang aktif bersama ayahnya membela imamnya
di padang Karbala dan berjuang bersama Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Hingga kemudian terakhir beliau terbunuh. Apa yang dilakukan oleh Aliul Akbar? Ini contoh tentang kecerdasan yang disebut dengan basirah dan amal sesuai dengan ilmunya. Ketika Imam Husain alaihissalatu wassalam di dalam perjalanannya digiring oleh pasukan Yazid ibn Muawiyah menuju ke padang Karbala. Di malam itu dalam perjalanan tiba-tiba Imamul Husain alaihissalatu wassalam mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kalimat ini disebut dalam Islam kalimatul istirja. Orang yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un disebut mengucapkan istirja, kalimatul istirja. Aliul Akbar putra Ali Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika mendengar ayahnya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, beliau bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau mengucapkan kalimatul istirja? Apa yang engkau lihat? Apa yang terjadi? Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam menjawab, dia bilang, aku menyaksikan tentara yang sedang mendatang menuju kami. Dan itu dia ceritakan bahwa akan terjadi pembantaian yang sangat luar biasa. Bahwa semua orang yang bersama Al-Imamul Husain pasti terbunuh. Apa? Aliul Akbar kemudian bertanya lagi kepada ayahnya, wahai ayah, la arakallahu su'an, aku mengharap semudah-mudahan Allah tidak menunjukkan kepadamu sesuatu yang buruk. Aliul Akbar setelah berdoa berkata semacam itu kepada ayahnya, dia bertanya, alasna alal haq, wahai ayah, tidakkah kami ini dalam keadaan benar, berjalan di jalannya Allah, kita tidak akan pernah tersesat karena berada di jalan ini? Aliul Akbar bertanya kepada sang ayah, pemuda. Lalu ayahnya mengatakan, bala walladzi marja'ul ibad, benar bahwa kita dalam keadaan benar berada di jalan yang benar demi Allah yang dia sebagai tempat kembali seluruh hamba-hambanya. Dengarkan jawaban Imam Aliul Akbar kepada sang ayah. Apa yang dijawab, yang diberikan sang ayah, yang diberikan oleh Aliul Akbar? Ali Akbar mengatakan, idzan la nubali bil maut, kalau begitu aku tidak peduli dengan kematian. Jawaban Aliul Akbar. Ini contoh ketika Ali Akbar bertanya kepada ayahnya, alasna alal haq, tidakkah kami berada dalam kebenaran? Itu berarti dia menggambarkan tentang pemahaman keimanannya tentang sesuatu. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya meyakini apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Soal pertanyaan yang dimaksudkan adalah untuk menegaskan pada dirinya bahwa mereka, Imam Ali, Imam Husain dan sahabat-sahabatnya berada di dalam jalan yang benar. Apakah sebelumnya tidak yakin? Sudah yakin. Cuman ucapan yang disampaikan oleh Aliul Akbar kepada sang ayah ingin menegaskan kembali bahwa Anda berjalan ini di jalannya Allah, bahwa Anda berbuat ini adalah di jalan yang benar, tidak akan tersesat dan tidak akan rugi. Kemudian ketika Aliul Akbar mengatakan idzan la nubali bil maut, ini adalah amalan, aku tidak peduli dengan kematian kalau begitu. Kematian menghadangku atau aku yang menjemput kematian, tidak peduli. Ini artinya bahwa dia berbuat sesuatu berdasarkan pengetahuannya antara keimanan kepada apa yang diyakini dalam tindakan itu dan dia berbuat sesuai dengan keimanannya itu. Makanya berkali-kali saya termasuk malam-malam sebelumnya ketika Allah berbicara tentang iman mesti digandengkan dengan amal soleh, walladzina amanu wa amilus solehat. Setiap orang yang beriman mesti dia harus berbuat kebaikan. Pemuda pun juga demikian. Ketika mereka berbuat sesuatu harus tahu pondasi dia berbuat ini apa.
Seorang pemuda mahasiswa ketika demo harus tahu pondasi demo ini apa. Tujuan untuk demo ini apa? Apakah demo yang Anda lakukan ini karena dibayar, karena digerakkan, ataukah karena memang kau punya idealisme untuk mengubah? Ini yang harus dipahami benar. Ulail qaum faqad baraza ilaihim ghulamun ashbahun nabiyyi khalqan wa khuluqan wa mantiqa bi rasulillah. Ya Allah, saksikanlah kepada mereka, kepada kaum, bahwa telah datang, telah keluar kepada mereka seorang pemuda gulam yang wajahnya, akhlaknya, perilakunya dan cara berbicaranya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna kullama ishtaqna ila ru'yati nabiyyik nadarna fi wajhi hadzal gulam. Ya Allah, tiap kali kami merindukan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami selalu memandang wajah pemuda ini. Allahumma farriqhum tafriqa wa mazziqhum tamziqa. Ya Allah, hancurkan, pecah belah mereka dan robek-robeklah mereka. Kata Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Aliul Akbar datang kepada sang ayah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam penuh dengan kesedihan. Imamul Husain mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia berkata, wahai putraku Husain, wahai putraku Ali, sebelum engkau maju ke medan laga, sebelum engkau meninggalkan kemah, pergilah kepada ibumu Laila, memintalah izin kepadanya. Aliul Akbar alaihi salatu wassalam menuju kemah bertemu ibunya Laila. Ia berpamitan kepada ibunya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang pemuda berpamitan kepada ibunya untuk mati dan untuk meninggalkan selamanya. Kemudian Aliul Akbar setelah dia memakai pakaian didoakan oleh sang ayah, Aliul Akbar pergi menaiki kudanya menuju ke medan perang. Debu pun bertebaran menghalangi pandangan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk menyaksikan anaknya Aliul Akbar yang sedang perang. Debu telah menutupi kudanya hingga Laila sulit untuk memandang anaknya yang sedang berperang. Wal Husain alaihi salatu wassalam saat itu kemudian memandangnya dengan wajah yang penuh kesedihan, hati yang penuh kasihan, hati yang penuh kekhawatiran bahwa anaknya bakal terbunuh di medan perang. Tiba-tiba Aliul Akbar kembali lagi kepada sang ayah sambil berteriak, wahai ayah, aku dalam keadaan kehausan, atsyan, wahai ayah, innal atsya qad katalani, rasa haus telah membunuhku dan beratnya pedang ini telah membuat aku kecapean. Lalu Aliul Akbar berkata kepada ayahnya, wahai ayah, fahalli syarbatum ma'in min sabil, adakah setetes air yang bisa aku minum untuk membasahi tenggorokanku, yang membuat aku kuat melawan musuhku. Imam Husain alaihi salatu wassalam meneteskan air matanya. Bunayya, wahai putraku, datanglah kepada aku. Sambil menjulurkan lidah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, ia berkata kepada putranya Aliul Akbar, wahai putraku, ceraplah lidahku ini, mudah-mudahan bisa memberikan setetes air dari ludah ini membasahi tenggorokanmu. Aliul Akbar mendatangi ayahnya, kemudian memasukkan lidah ayahnya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian Aliul Akbar mengeluarkannya dan berkata, wahai ayah, sungguh lidahmu lebih kering daripada lidahku. Lidahmu tanpa air, wahai ayah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam kesedihan menyaksikan sang anak, seorang ayah ketika anaknya datang meminta air, meminta minum kepada ayahnya, setetes aja untuk menghilangkan dahaganya, namun sang ayah tak mampu memberikannya.
tak mampu memenuhi permintaannya. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Imamul Husain lalu berteriak, "Wa Ghausah, wa Ghausah, wahai putraku, nampaknya segera kau akan bertemu dengan kakekmu yang kelak akan memberikan minum kepadamu. Engkau tidak akan pernah merasakan haus sama sekali." Aliul Akbar kembali ke kemah, berpamitan kepada ibunya Laila, lalu kemudian menuju ke medan perang. Beberapa musuh terbunuh di tangan Aliul Akbar. Di saat ia sibuk untuk memerangi musuhnya itu, tiba-tiba seseorang datang dari belakang menghayunkan pedangnya, menghantam kepala Aliul Akbar. Aliul Akbar terjatuh dari kudanya sambil berteriak, "Ya assalamu alayka ya Aba Abdillah." Assalamu alayka wahai ayah, ini kakekku Muhammad Rasulullah, dan ini nenekku Fatimah Zahra. Dia sedang menunggumu wahai ayah, segeralah engkau datang. Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengacu kudanya sambil mengutuk para pembunuh anaknya Aliul Akbar. Imamul Husain menuju jasad putranya yang tanpa nyawa itu. Imamul Husain mengangkat tubuh anaknya dan ditaruh di dalam bangkuannya sambil menangis dan mengutuk pembunuhnya. Beliau Imamul Husain membersihkan darah yang menempel di wajah Aliul Akbar, tanah yang menempel di mata Aliul Akbar. "Wahai putraku, engkau kini telah bebas dan merdeka dari hempitan dunia. Kini tinggal ayahmu yang sebentar lagi akan berjumpa denganmu." Lalu tubuh tanpa nyawa itu diangkat oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dibawa ke dalam kemah, ditaruh bersama para syuhada dari keluarga Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sayyidah Zainab menangis. Ruqayyah, Sukainah tak mampu menahan derita dan kasih sayang. Zainab berkata, "Oh, orang yang mirip dengan Rasulullah kini telah terbunuh. Padahal tiap kali kami merindukan Rasulullah, kami selalu mencium wajahnya. Kini telah tiada. Ia telah berjumpa dengan kakeknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, demi darah yang menetes dari tubuh Aliul Akbar, demi penderitaan Aliul Akbar ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, cahayailah orang tua kami di dalam kuburnya bagi yang telah meninggal dunia. Dan bimbinglah orang tua kami yang masih hidup, dan gabungkanlah bersama Rasulullah dan keluarganya. Ya Allah, ketika ayah dan ibuku yang kelak meninggal nanti yang masih hidup, maka jadikan mereka husnul khatimah, bergabung bersama Rasulullah dan keluarganya. Allahumma ya Allah, jangan engkau jauhkan kami dan hati kami ini dari Rasulullah dan keluarganya sedetik pun ya Allah. Jangan engkau pisahkan kami dengan Rasulullah dan keluarganya sedetik pun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, gabungkanlah kami bersama mereka di surgamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, bukalah pintu rezekimu untuk kami semua, kami yang hadir di tempat ini dan juga yang mendengarkan di tempat yang lain, terutama mereka-mereka yang telah berusaha membantu terlaksananya acara Majlisil Azali Abi Abdillah Al-Husain.
Ya Zahra, mereka adalah para pecinta putramu yang kini sedang duduk bersama kami memperingati putramu. Ya Zahra, lihatlah kami semua. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.